Nah, sebelum aku mulai webinar hari ini, aku mau kasih tahu sedikit informasi mengenai webinar ini. Nah, pada webinar ini, Mas Budi merupakan praktisi digital marketing dan mentor dari SD1M. Nah, Mas Budi itu telah melakukan digital product property, product drops internasional, dan affiliate marketing sejak 2015. Nah, Mas Budi juga kerap kali memberikan bimbingan dan konsultasi kepada pemilik bisnis untuk go online. Materi yang akan dibawakan oleh Mas Budi hari ini adalah strategi digital marketing dalam membangun bisnis online untuk entrepreneur. Nah, apa aja sih yang bakal dibahas Mas Budi hari ini? Nah, Mas Budi hari ini akan membahas mengenai aset digital apa saja sih yang diperlukan untuk membangun bisnis online, dan bagaimana cara kamu membentuk mindset untuk konsisten dalam berbisnis. Karena seringkali orang-orang saat udah memulai bisnisnya di tengah-tengah udah berhenti, kayak bingung mau ngapain lagi nih. Nah, maka dari itu Mas Budi akan meng-sharing pengalamannya dalam konsultasi bisnis ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi, mungkin aku mau perkenalkan Mas Budi dulu ini ke teman-teman. Mungkin boleh dari Mas Budi untuk keluarin kameranya supaya teman-teman bisa lihat. Nyalakan kameranya, maksud saya, maaf. Mas Budi. Nah, oke. Halo, selamat siang Mbak Lintang. Terima kasih. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Edi dari Dewa Web yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk sharing di forum yang bagus ini bagi teman-teman yang hadir di acara Dewa Talks kali ini. Atas undangannya. Iya, terima kasih Mas Budi sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing nih di sini di Dewa Talks hari ini. Nah, teman-teman udah bisa lihat Mas Budi belum dan dengar suara Mas Budi dengan jelas? Halo teman-teman, salam kenal semua. Sudah ya, oke. Nah, namun sebelum mulai lagi, aku mau kasih tahu sedikit informasi lagi. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Mas Budi selama webinar, kalian bisa langsung tulis pertanyaannya di box Q&A ya teman-teman. Jadi nanti pertanyaan kalian akan kami pilih dan kami jawab pada saat sesi Q&A. Kemudian aku juga ada pengumuman nih, kita ada giveaway untuk webinar hari ini. Boleh di-share, mungkin di next. Nah, jadi dengan kalian follow @dewaweb dan juga @dewatalksofficial, jadi cara-caranya itu pertama kalian harus follow dulu @dewaweb dan juga @dewatalksofficial. Kemudian kalian tulis kesan kamu selama mengikuti Dewa Talks dan apa saja yang kamu pelajari dari webinar hari ini di kolom komentar. Postingan terakhir, linknya nanti akan di-share oleh tim Dewa Web, dan tag minimal 3 teman kamu. Lebih baik kalau misalkan kalian tag sebanyak-banyaknya. Kami akan memilih 3 pemenang beruntung untuk mendapatkan hadiah menarik dari Dewa Web dengan total hadiah senilai Rp500.000 ya teman-teman. Pemenang akan kami umumkan melalui direct message Instagram. Jadi jangan lupa teman-teman untuk ikut giveaway dari Dewa Talks. Nah, mungkin itu sedikit dari aku. Nih Mas, jadi yang hadir hari ini mostly umurnya 22 sampai 29, mereka dari Jakarta, mahasiswa, karyawan, dan belum memiliki website. Jakarta 35, oke. Oke, Mbak Lintang. Oke, nah sebelum mulai presentasinya aku ada sedikit pantun nih untuk teman-teman yang udah hadir hari ini. Mas Budi. Iya, gimana? Aku sedikit pantun sebelum Mas Budi mulai nih untuk teman-teman nih. Oke. Pergi ke taman ketemu kodok. Kodoknya lagi belajar silat. Selamat datang Sobat Dewa Talk. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Silakan Mas Budi, waktu dan tempat aku persilakan. Oke, terima kasih Mbak Lintang. Ya, Mas Budi. Oke. Oke, selamat siang teman-teman dari Dewa Talk. Perkenalkan, nama saya Budianto. Saya salah satu praktisi digital marketing dan saya salah satu official mentor di SB1M, nah, Sekolah Bisnis Internet Marketing. Aktivitas saya sebagai praktisi, selain itu juga sebagai konsultan bisnis. Keseharian saya lebih tentang ini ya, memberikan konsultasi, bimbingan dari bisnis offline untuk transformasi ke digital marketing.
Nah, di sesi kali ini saya akan lebih sharing aja sih beberapa pengalaman saya sejak 2015 menekuni digital marketing. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi selaku owner dari Dewa Web telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk berbagi sharing pengalaman saya selama menekuni digital marketing. Di siang ini saya lihat nih teman-teman banyak juga ya yang audiensnya dari beberapa kota ya, ada dari Tangerang, Jakarta ini ada 37%. Kemudian yang dari umur ada 17 sampai 21, terus ada merata. Nah kali ini sebentar. Saya buka slide presentasi di sana. Teman-teman, salam kenal. Jika tak kenal mungkin tak sayang. Di sini saya memperkenalkan, ini nama saya Budianto, ini nomor handphone saya di 0813 8827 3635. Nah, di sesi sharing kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman yang mungkin yang mahasiswa yang punya bisnis dan mau bertransformasi ke dunia digital, atau yang sudah jadi karyawan ingin dapat income tambahan dari online, atau mereka yang ingin membangun bisnis sendiri ya. Jadi selain karyawan juga mereka ada bisnis sendiri. Mungkin dari para pebisnis yang sudah lama offline, cuman mereka mengalami kendala ya di bidang promosi, dan terjadi biasanya penurunan omset bisnis sejak adanya digital marketing itu bisnis online ya. Ini adalah website saya tentang ini ya, Budi Digital Marketing, personal branding saya. Saya aktif di dunia bisnis online atau menekuni digital marketing itu sejak 2015. Jadi saya bergabung di salah satu komunitas internet marketing namanya SB1M. Nah, banyak belajar hal-hal yang begitu luar biasa bersama ada beberapa mentor saya, ada Pak Beto Saksono Jati, kemudian di SB1M saya kenal Pak Edi Dewa Web, bagaimana website itu bekerja gitu. Dan singkat cerita banyak mengenal kawan-kawan yang di bisnis offline dan mereka mau belajar online ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di website saya ini. Kemudian latar belakang di bisnis ya. Biasanya kan teman-teman udah terbiasa ya untuk siapapun, mungkin kalau kita lihat gambar di depan kita ini, seiring perubahan zaman, sistem jual beli mulai beralih pada cara baru, yaitu penjualan online. Nah, biasanya kalau dulu kita belanja itu bawa tas banyak ya, datang ke mall atau kemanapun. Dan sekarang di tahun 2020 ini kita kadang bangun tidur itu udah bisa beli sesuatu ya dari platform aplikasi, dari ya aplikasi mungkin marketplace, Bukalapak, atau kita searching di Google ya. Nah, kemudian kalau di sebelah kiri offline ya, kalau kita belanja, jadi kita mesti barang bawaannya banyak banget ya. Terus kita angkut. Kemudian kalau di sebelah kanan ini ada gambar tentang online ya. Jadi ada dua bisnis, sebelah kiri adalah offline, sebelah kanan online. Jadi kalau online nanti teman-teman mungkin tinggal transaksi aja ya dari ponsel. Nah, apa sih kelebihan bisnis online gitu kan? Nah, di sini tentu teman-teman mungkin yang bisnis ya, yang mungkin punya toko, mungkin kita sekarang udah tahu, baru-baru ini kita mendengar ada perusahaan yang sangat besar nirlaba seperti Pizza Hut itu sampai bangkrut ya teman-teman. Mungkin ada mau pilot ya, perusahaannya mau menutup di beberapa cabang di seluruh dunia ya. Nah, kenapa? Karena mereka menggunakan kos biaya yang sangat besar ya. Pertama, kita kalau punya bisnis tentu harus sewa tempat ya, kalau orang tua kita dulu. Kemudian karyawannya kita harus banyak, kemudian
Di sini pembeli dari lokasi terdekat. Kemudian ada sewa tempatnya tentu sangat mahal ya. Jadi sahabat saya itu ada sewa tempat itu di Tamrin City itu harganya lumayan ya. Itu kalau sewa tempat jualan fashion di Tamrin itu sekitar 50 juta ya sampai 80 juta. Itu ukurannya juga kecil ya. Nah, dengan adanya kondisi sekarang new era normal life ini kita menjadi sebuah pelajaran ya buat kita bahwa bisnis online memang udah menjadi will solution ya. Jadi kemarin kita merasakan 3 bulan itu tidak keluar rumah. Mungkin bagi teman-teman yang kerja di kantor itu merasakan sekali ya impact atau dampak dari adanya COVID-19 ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah menekuni dunia digital marketing, mereka sudah terbiasa ya, mereka melakukan transaksi jual beli dengan online ya. Nah, mereka, saya pribadi termasuk yang beruntung. Kalau saya pribadi karena sudah ada beberapa pengalaman, jadi walaupun kondisi kita di rumah, saya tetap bisa melakukan transaksi ya dari online, dari laptop. Sempat juga di COVID waktu baru-baru itu, saya kan ada salah satu produk juga tentang dropship internasional ya. Jadi beberapa klien itu dapat kontak atau nomor handphone saya membeli produk dari salah satu situs website yang saya punya gitu. Saya pribadi punya beberapa website. Ada website pribadi personal branding, terus ada bisnis website blogging ya. Mungkin teman-teman udah umum. Kalau mungkin ada sekitar lebih lah dari 10 website yang saya miliki saat ini. Tujuannya apa? Tujuannya ini sebagai aset digital gitu. Jadi dengan adanya punya website itu bagi saya adalah sebuah aset digital yang mungkin pada saat kita tidur itu bisa website itu menghasilkan uang gitu. Kemudian selanjutnya digital base. Nah, teman-teman tentu udah hal umum ya kalau dengan adanya digital base ini semua orang bersentuhan dengan digital ya. Jadi kalau di digital itu teman-teman mungkin kalau di kereta api ya mungkin sering lihat ada video berjalan, kemudian ada videotron, ada mobil yang berjalan tapi dia ada foto gambar itu sebentuknya adalah digital ya. Nah, kemudian selanjutnya internet menjadi suatu kebutuhan ya. Jadi semua orang di dunia itu sekarang menggunakan internet. Jadi siapapun yang bisa menggunakan teknik digital marketing dimanapun dia berada dengan adanya internet itu nanti dia tetap bisa melakukan bisnis ya. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian kita di sini kita tahu ya beberapa ini adalah data di tahun 2015 ya, ini dulu waktu baru mulai berkembang ada 77% ya mencari informasi produk dan belanja online. Ada 93 juta ini data lama. Nanti saya belum ada data terbaru. Nah, ini yang menggunakan transaksi online ini sekitar 4,8 miliar ya. Ini sekitar tahun 2019 datanya dulu dikaji. Nah, di sini ada beberapa produk populer seperti e-commerce, ada pakaian gitu, ada tas, ada tiket pesawat, ada handphone. Ini mereka transaksinya via online. Nah, ini dari laptop ya, mencari informasi produk dan belanja online. Seperti ini. Ini ada 88 juta tahun 2014, di 2016 waktu itu pengguna online itu udah menyentuh 136 juta. Nah, populasi di Indonesia itu tentu kita sangat luas ya, sangat banyak ya, sekitar hampir akan menuju ke 300 juta. Nah, di sini membangun bisnis online. Untuk membangun bisnis online, kita tentu ada beberapa hal. Satu, bisnis online dapat menciptakan sebuah pertumbuhan usaha. Jadi misalnya kalau teman-teman ada yang punya bisnis, kemudian melakukan dengan teknik online, nanti menggunakan teknik digital marketing nanti ya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisnis teman-teman akan berkembang sehingga teman-teman akan punya tim ya atau staff, sehingga di situ memberikan dampak positif terjadi pertumbuhan lowongan pekerjaan ya. Tidak ada batasan akses dan lokasi ya. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan teknik ini membangun bisnis online ini, nanti teman-teman tidak ada batas ya. Mau dimanapun lokasinya berada, tetap bisa promosi dengan online. Investasinya terjangkau ya. Jadi kalau kita bedakan
kita punya sewa tempat tadi, sewa ruko, misalnya rukonya harganya 80 juta. Kalau di kondisi COVID seperti ini kan nggak ada transaksi ya, biasanya sepi banget, akhirnya mereka bangkrut ya, akhirnya mereka nggak bisa menutupi biayanya. Terus produk-produk yang kira-kira tren saat ini ya, kira-kira apa? Kita kan bingung juga ya dengan adanya COVID seperti ini. Kemudian informasinya lebih mudah sampai ke pelanggan. Jadi dengan adanya ini teknik bisnis online atau menggunakan teknik digital marketing, produk-produk kita itu bisa sampai ke pelanggan ya. Kemudian support pelanggan jadi lebih baik. Di sini ada beberapa poin: biaya operasional dan pemeliharaan yang rendah, strategi pemasaran yang lebih mudah. Di sini ada bisnis yang tetap relevan, jangkauannya bisa global ya. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan. Coba saya sambil buka sekilas ya. Pak Budi, oke. Saya baru masuk, dari tadi linknya nggak bisa masuk. Oke, selamat datang ya teman-teman. Maaf, ini saya ambil chatnya banyak banget ya. Oke. Nah, ini beberapa tips atau kiat-kiatnya. Manfaat membangun bisnis online sekarang. Nah, sekarang kan aksesnya global ya, jadi 24 jam sehari ya. Jadi kita kalau punya bisnis menggunakan online, nanti teman-teman bisa kapan aja bisa dilakukan ya. Kalau teman-teman punya bisnisnya offline, kan biasanya itu jam 9 sampai jam 8 malam bisa udah tutup ya kalau ruko-ruko ya, misalnya di mall-mall gitu. Meningkatkan layanan klien melalui fleksibilitas yang tinggi, terus ada hemat biaya juga, pengiriman barang yang lebih cepat, meningkatkan profesionalisme. Jadi di sini ada bisa mengatur bisnis dari manapun lokasi berada. Jadi kalau saya pribadi, misalnya saya ada bisnis tadi, misalnya ada bisnis dropship internasional atau affiliate marketing atau nanti ada properti, kita bisa melakukan promosi dari lokasi manapun jika teman-teman menguasai teknik digital marketing gitu. Nah, kesempatan bisnisnya sangat luas ya untuk menjalankan di sini ada menjalankan toko online, mengatur persediaan, kita dapat berkomunikasi dengan pelanggan dan memperoleh feedback tentang mereka bisnisnya ya, menawarkan layanan online. Kemudian memungkinkan pelanggan untuk membuat reservasi atau janji-janji. Misalnya saya ada beberapa klien-klien saya itu dapat handphone saya itu dari online. Jadi mereka melakukan ini ya, searching digital. Di sini saya akan sharing di digital marketing itu kan sebenarnya adalah sebuah teknik ya teman-teman. Digital marketing itu adalah sebuah teknik. Jadi kalau ada yang bilang misalnya marketplace itu digital marketing, bukan gitu. Kalau marketplace itu bukan digital marketing ya teman-teman. Jadi kalau istilahnya digital marketing itu ibaratnya adalah marketing dan sales. Jadi kalau digital marketing itu adalah sebuah metode mempromosikan sebuah produk dengan menggunakan digital. Jadi kalau ada yang bilang, Mas, Facebook Ads termasuk digital bukan? Itu salah satu teknik aja. Jadi kalau digital adalah sebuah metode digitalnya, tapi nanti memiliki beberapa itemnya banyak. Jadi nanti ada website, ada SEO, terus kemudian ada misalnya ada YouTube marketing, macam-macam ya, itu nanti turunannya. Nah, digital adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital. Tujuannya adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target konsumen secara efektif dan efisien. Nah, dari sini ada hal yang perlu kita ini ya pelajari begitu mendalam ya tentang pengertian digital ya. Digital marketing intinya adalah sebuah metode atau teknik ya untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa menggunakan digital. Nah, jadi contohnya gimana Mas dengan teknik digital gitu? Biasanya di kegiatan saya selama ini, selama mementoring, memberikan konsultan atau arahan,
biasanya teman-teman sering menemukan ya kendala bagaimana sih memulai bisnis ketika kita belum tahu nih bisnis ini kira-kira peluangnya bagaimana gitu. Kemudian kita kendala utamanya adalah mereka belajarnya di mana, belajarnya di YouTube gitu. Kemudian mereka udah nonton YouTube misalnya teman-teman contoh misalnya punya produk fashion ya, punya produk fashion mau mempromosikan dengan digital marketing ya. Kadang ada beberapa teman-teman kita yang berpikir bahwa saya udah melakukan iklan dengan Facebook Ads itu udah digital marketing belum? Sebenarnya sudah, tapi itu bagian ya, baru partnya aja. Tapi kalau kita bahas digital marketing itu sangat banyak ya. Ada website, ada SEO. SEO jadi kalau SEO itu search engine optimization. Jadi nanti misalnya teman-teman typing di Google ya atau di mesin pencarian, nanti tempat kursus internet marketing di Indonesia. Atau teman-teman lagi mau punya bisnis cuma butuh pendampingan mentor bisnis online di Jakarta. Nah, teman-teman typing itu di Google, nanti teman-teman akan mengarah ke sebuah situs. Nah, situs itu biasanya berupa nanti website. Nah, itu salah satu teknik SEO ya, search engine optimization. Kemudian nanti ada banyak teknik sih sebenarnya. Kalau yang tadi misalnya jualan produk, Mas, aku mau iklankan produk baju ya atau fashion. Saya mau menggunakan teknik digital marketing yang mana, Mas? Gitu. Nah, sebenarnya untuk melakukan promosi produk menggunakan teknik digital marketing, semua produk itu bisa ya, bisa dengan teknik digital. Nanti bisa Facebook Ads, YouTube, Instagram marketing, YouTube marketing. Tapi kita harus mengetahui karakteristik produk tersebut ya. Jadi ketika teman-teman mau mempromosikan sebuah produk misalnya fashion. Nah, fashion ini idealnya pakai teknik mana? Bisa nggak pakai Instagram? Bisa gitu. Bisa nggak pakai Facebook Ads? Bisa juga. Bisa pakai Instagram Ads, bisa pakai YouTube marketing bisa. Tapi ketika teman-teman menggunakan teknik-teknik ini tidak membangun aset digital teman-teman. Nah, saya ada salah satu case seperti ini. Jadi dulu saya ada salah satu produk namanya berpartner juga sama mitra saya. Dia produknya stroller Babyzen ya, stroller Babyzen Yoyo. Nah, stroller Babyzen saya waktu itu melakukan pembuatan kontennya ya, dari bikin Instagram, kemudian saya dari Instagram saya memposting produk-produk menggunakan hashtag. Singkat cerita, kalau ketika Instagram itu berjalan kan banyak klien ya, banyak klien melakukan pembelanjaan. Nah, itu bisa nggak dilakukan? Bisa. Nah, tapi ternyata ada masalah teman-teman. Ketika akun yang kita punya tersebut, kita kena ban teman-teman. Kebayang nggak? Mungkin ada beberapa kebijakan yang mungkin menurut Instagram melanggar, atau produk kita ada yang misalnya tidak sesuai ketentuan hukum, biasanya akun kita itu nanti bisa di-ban. Ada sahabat saya itu satu bulan itu melakukan SaaS penjualan stroller itu bisa 50 unit ya. Kalau satu unitnya itu dapat margin 1 juta, satu bulan itu dapat 50 juta. Dulu akun Instagram saya itu sempat dapat juga sales itu 6 unit. Singkat cerita, Instagram saya itu di-ban atau di-block. Nah, itu bahaya banget. Kebayang nggak teman-teman? Kita melakukan teknik promosi, udah membangun lama banget, tiba-tiba akun kita di-ban. Akhirnya benar-benar kita harus mulai dari nol. Nah, itu adalah salah satu part menggunakan teknik digital. Nah, kemudian ada teknik lain. Nah, pelajaran yang ingin saya sharingkan di beberapa teknik kali ini bagi kalian yang mau go online atau mau menentukan produk-produk, hal yang utama di teknik digital adalah teman-teman rekomendasi dari saya adalah memiliki sebuah website ya. Jadi kalau website kan nanti ada situs atau rumah. Jadi di dalam website itu nanti teman-teman bisa mempromosikan semua bisnisnya. Jadi kalau bisnisnya fashion, nanti websitenya bisa tentang fashion atau misalnya jadi nanti di website kan ada beberapa pengelompokan ini ya produk banyak banget ya. Mungkin saya sambil buka chatnya. Berarti ada beberapa audiens yang putus bersama, aku juga putus. Mas Budi mungkin boleh matiin kameranya sebentar kali Mas sampai apa namanya? Suaranya jelas ya? Suaranya Sinyal saya? Sinyalnya tadi agak sempat putus-putus, jadi suara Oke, agak oke. putus-putus Mas. Baik, Mungkin kita supaya lanjut. lebih stable, mungkin kalau boleh kameranya matiin sebentar kali Mas ya.
Oh, kameranya mati. Jadi agak bantu suaranya, jadi nggak begitu putus-putus, Mas. Oke. Jadi, sebentar aku ya. Coba Mas Budi. Kameranya aku matiin aja ya? Iya, udah. Nah, sekarang udah nggak putus-putus sih, Mas. Oke, siap, kita lanjut lagi ya. Ini saya sambil, kenapa saya banyak cerita ini, karena banyak pengalaman di lapangan itu mereka ingin belajar digital marketing, tapi mereka akhirnya bingung sendiri karena salah satunya mereka biasanya tidak banyak kendala yang tidak memahami bisnis mereka sendiri itu cocoknya pakai apa, dan mereka melakukan menurut mereka bagus ya, tapi secara strateginya itu kurang tepat sih sebenarnya. Nah, ini digital marketing. Nah, digital marketing itu kan bisa dilakukan menggunakan internet atau online marketing. Nah, nanti di sini ada beberapa turunan produknya ya melakukan teknik digital marketing. Di sini ada membuat website. Nah, website itu nanti ada pembagiannya lagi, ada website tentang corporate, ada website tentang company, corporate atau company, atau websitenya memberikan produk-produk informasi jasa ya, atau hal-hal yang mereka akan promosikan. Ada juga website yang nanti bentuknya ada toko online. Kemudian, nah ini menjadi skala prioritas nih bagi teman-teman atau adik-adik yang kuliah. Saya sangat merekomendasikan banget teman-teman memulai membuat aset digital dengan memiliki sebuah website ya. Saya sangat beruntung sekali kenal SB1M dan terutama mengerti dan memiliki website. Dulu saya ingat sekali Pak Edi selaku owner dari Dewa itu datang ke komunitas kita, beliau sharing bahwa tahun 90 itu di Amerika sudah sangat go online itu udah banyak banget, dan di Indonesia itu belum ada. Nah, pada saat saya mendengarkan penjelasan dari Pak Edi itu saya sangat terinspirasi banget ya untuk memiliki sebuah aset, dan di website itu memang informasi-informasi produk atau apapun yang kita online kan bisa diakses seluruh dunia ya. Nah, itulah dengan adanya website. Nah, nanti teman-teman tentu dengan acara Dewa Talk kali ini, teman-teman sebenarnya sangat beruntung ya, sangat beruntung banget fasilitas-fasilitas yang Dewa udah sediakan ini. Nanti teman-teman di tutorial Dewa Web mungkin sudah banyak juga ya dari cara membuat website, nanti beli domain, beli hosting. Tapi di sesi kali ini saya akan tidak terlalu banyak sih menjelaskan teknikal banget website. Tapi saya akan lebih sharing tentang mindset-nya. Bagaimana ketika teman-teman memulai bisnis, apapun bisnisnya, entah properti, fashion, atau frozen food, atau misalnya jasa konsultan, jasa pembuatan website juga, jasa agency gitu. Nah, itu sangat potensial di masa akan datang ya. Saya pribadi punya dream ya teman-teman. Selama saya menekuni digital marketing itu dan menjadi praktisi, mungkin lebih dari 2000 website saya bantu ya kawan-kawan yang mereka punya bisnis dan karakter berbeda-beda. Ada yang bisnisnya fashion, ada yang bisnisnya makeup artist, ada yang bisnis dia menjadi guru, cuman pingin punya murid didik, tapi modalnya ya online. Bagaimana tekniknya? Pertama, nanti tentu yang saya selalu rekomendasikan adalah mereka membuat branding atau membuat situs atau rumah atau halaman bisnis mereka apa. Jadi kalau website itu bagi dalam website itu nanti macam-macam biasanya. Kalau misalnya bisnis makeup artist, relevan nggak pakai website? Relevan banget gitu, karena ketika dia punya bisnis makeup artist kan biasanya lebih ke jasa ya. Nanti ada wedding organizer, ada macam-macam, ada foto studio, itu bisa dijadikan sebuah situs websitenya ya. Nanti setelah website dibuat, nanti menggunakan turunannya lagi, nanti menggunakan SEO. SEO itu ada search engine optimization. Jadi ketika misal nih teman-teman mungkin ada yang mau merit jasa makeup artist di Jakarta Selatan. Nah, teman-teman itu nanti melakukan tapping ya, ngetik di Google, kemudian nanti muncul tuh situs website yang paling atas, yang dominan. Nah, misalnya saya pribadi punya website namanya
di One Planner, terus ada myinvitation.com ya. Jadi ada beberapa website yang sengaja saya develop kali ini, ke depan udah saya prepare ya. Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman, walaupun latar belakang dan background saya juga bukan di wedding, tapi saya ada secara teknik digitalnya sudah paham bagaimana kita mendapatkan klien dari website, kemudian kita melakukan SEO, search engine optimization, nanti bagaimana website kita ada di page one atau halaman 1 Google gitu. Nah, nanti mungkin di acara Dewa Talk sebelumnya mungkin banyak pembicara yang sudah men-sharingkan secara teknik detail. Kemudian tapi di sesi saya kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman, fondasi utama adalah website. Siapa apapun bisnisnya, ketika jasa produk apapun itu, saya berharap banget teman-teman memiliki website, nanti bisa beli di Dewa Web, domain dan hosting, dan supportnya itu bantu 1 kali 24 jam ya. Selanjutnya apa ya, website, SEO. Nah, di sini ada social media marketing ya. Social media marketing itu contohnya di sini ada Facebook, Instagram, ada YouTube. Nah, di Facebook ini teman-teman kan punya Facebook sendiri ya. Biasanya berinteraksi sama teman kakak keluarga, teman kampus, teman kantor. Nah, itu social media marketing itu bisa digunakan untuk sosial aja, say hello atau komen-komen. Nanti kalau di Instagram bisa juga ada yang udah melakukan ini ya, terjadi promosi produk atau posting-posting, nanti terjadi interaksi. Nah, ini tentang secara ini ya umum aja sih. Kemudian dari YouTube. Nah, di digital advertising itu nanti ada pengelompokan lagi. Nah, digital advertising misalnya Facebook advertising, misalnya ada Google Ads, kemudian ada Instagram Ads, itu masuk bagian dari digital advertising. Nah, Mas Budi ada nggak produk yang menggunakan teknik digital? Semua, kalau saya mau saya sharing aja, semua bisnis atau website yang saya punya, saya develop memang secara teknikal saya tidak mahir banget karena latar belakang saya juga bukan orang IT ya. Saya latar belakang lebih di ekonomi, jadi selama ini memang lebih ke strategi mana yang optimal dalam memaksimalkan bisnisnya. Kalau salah satu produk properti ya, jadi saya ada salah satu website ya, adalah salah satu website yang saya develop itu sekitar 1,5 tahun lalu. Jadi websitenya itu saya buat, kemudian kan itu sebagai branding. Nah, kemudian saya menggunakan teknik Facebook advertising ya. Ini di poin yang sini, digital advertising. Kamis kemarin saya melakukan tes campaign itu dengan menggunakan Facebook advertising itu 100.000 ya per hari. Jadi iklankan produknya dengan menggunakan Facebook advertising, kita nanti set up umurnya, targetnya Jabodetabek, kemudian mereka ketika klik masuk ke situs website kita sehingga terjadi traffic, nanti mereka akan lihat produk di dalam website kita, mereka akan kontak kita gitu. Kemarin saya baru saja ada salah satu transaksi ya, jadi kenapa saya pilih kayak bisnis yang properti. Jadi kalau properti itu kan salah satu produk 1 miliar, misalnya rumahnya 1 miliar, kita dapat komisi 3%. 3% dari 1 miliar berapa? 3% dari 1 miliar ya 30 juta kan. Kemudian kalau terjadi sales satu unit, berarti terjadi komisi 30 juta. Itu kalau 1 minggu. Kalau 1 bulan bisa menjual 5 atau 6, kita bisa nggak mendapatkan komisi 100 juta atau 150 juta? Bisa banget gitu. Nah, kemudian saya mau bandingkan kalau kita jualan produk ya. Mas, aku ada produk baju atau fashion. Harganya berapa gitu? Kalau harga produk bajunya, misalnya teman-teman bikin baju produksi harga 180.000. Kemudian teman-teman mau dapat margin berapa keuntungannya? Misalnya mau dijual 250.000 gitu kan. Nah, kalau teman-teman satu hari menjual 1 unit, berarti teman-teman kan dapat 70.000 kan. Nah, kalau satu hari bisa sales 10 dengan teknik digital marketing, berarti 700.000. Kira-kira bisa nggak sih? Bisa ketika teman-teman
bisa memahami dan menguasai teknik digitalnya. Kalau satu hari 700.000, kalau 10 hari berarti berapa? 7 juta dikali 1 bulan 30 hari, berarti 21 juta. Tapi kebayang nggak teman-teman? Kalau teman-teman satu hari yang WhatsApp 10 orang, bisa jadi yang WhatsApp itu 100 orang ya dalam satu hari, yang terjual produknya cuma 10 unit. Berarti kan tadi dapat 700.000. Kebayang nggak teman-teman WhatsApp terima chat atau WhatsApp satu hari 100 orang? Kalau saya sih nggak mau ya. Makanya nanti teman-teman bisa memilih produk yang akan dijual menggunakan teknik digital marketing, apapun produknya. Tapi saya lebih mungkin merekomendasikan produknya yang premium ya. Jadi kalau tadi rumah 1 miliar, kemudian dijual dapat komisi 3%, satu hari yang WhatsApp terjadi konversi transaksi misalnya 2 ya, terjadi closing. Berarti dapat komisi kan 60 juta ya. Nah, sama juga teman-teman iklan produk fashion, satu hari yang WhatsApp 100, terjadi closingnya 10. Kebayang nggak teman-teman? WhatsApp itu satu hari capek banget gitu. Dan terjadi, memang sih lumayan, semua sih capek. Tapi kalau saya sendiri nggak mau, saya udah nggak mau balas chat-chat sampai 100 orang itu satu hari, itu saya udah nggak mau. Lebih memilih, ya udah saya mengiklankan produk harganya premium, kemudian mencari segmentasi yang tepat. Jadi kalau 1 miliar itu iklannya kemana? Misalnya umurnya 29 tahun sampai 40 tahun atau berapa gitu. Lebih seperti itu sih. Jadi teman-teman nanti bisa memilih ya ketika akan menjalankan sebuah bisnis. Bisnis itu secara jangka panjang bagaimana? Secara trennya sih sebenarnya nggak ada masalah ya kalau teman-teman punya website, lebih tentang jangka panjang sih seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti kita lebih banyak diskusi, nggak apa-apa ya teman-teman, karena kalau bahas digital marketing itu mungkin 1 jam nggak cukup ya, nggak cukup sih buat saya. Saya sambil lihat chatnya. Saya sambil website bisa dipakai untuk promosi produk atau jasa pun, dan adalah riset digital. Siapa yang oke, ini ada dibilang bisnis properti pakai platform apa ya? Kalau properti saya biasanya menggunakan ini Pak, website. Menggunakan website, nanti promosinya kalau Pak Hadi bisa buat website, websitenya apa produknya, nanti teknik digitalnya bisa menggunakan SEO, nanti inti saya itu membantu UMKM itu di Indonesia. Kalau penduduk Indonesia itu ada 300 juta, saya itu punya dream ya. Punya dream itu membantu 30 juta UMKM itu memiliki website. Nah, ketika 30 juta itu memiliki website dan mereka memiliki mindset yang sama, bahwa di 5 tahun atau 10 tahun akan datang mereka punya aset digital, saya yakin banget bahwa di Indonesia itu bakal maju. Nah, apalagi fasilitas-fasilitas di Dewa Web itu kan bisa udah support banget ya teman-teman. Silahkan bisa kontak CS-nya dari Dewa Web, bisa mungkin nanti yang berminat konsultasi atau mungkin sharing, saya lebih sharing aja, bisa WhatsApp ke saya, mungkin saya bisa sharing ya di forum yang via YouTube atau lainnya di beberapa tutorial. Yang pertama tadi adalah tentang mindset dulu. Teman-teman harus punya mindset untuk belajar digital, kemudian punya mentor ya, punya mentor yang bisa mendampingi. Terus lingkungan teman-teman, hati-hati memilih lingkungan untuk bergaul. Ketika teman-teman ingin menjadi pebisnis, teman-teman harus berkumpul dengan orang-orang yang pebisnis. Kalau saya biasanya berkumpul dengan dulu saya pernah kerja di bidang investasi. Jadi kalau saya di offline itu dulu saya biasa menjual produk atau jasa nilainya 10.000 US dollar teman-teman. Kalau teman-teman nonton filmnya Mary Riana itu saya pernah melakukan hal yang seperti itu. Jadi kalau kita
saya dapat klien 10.000 US dollar. 10.000 US dollar itu kan 100 juta ya. Jadi kalau dapat satu klien dapat 100 juta satu kali. Kalau sebulan 5 klien 500 juta. Dari kata-kata 500 juta ini kita juga sedang membangun habit, kebiasaan, hal-hal positif. Kita bisa nggak sih punya uang sebanyak ini? Semuanya bisa, asal kita sering melakukan hal-hal yang positif ini. Kayak tadi satu hal contoh kenapa saya case-nya menjual produk properti misalnya dengan digital. Bisa nggak? Bisa banget. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana gitu. Nah, di sini ada komunitas, ada training ya, teman-teman bisa mengikuti trainingnya. Nah, ini tools digitalnya yang teman-teman bisa punya, biasanya umum lah, ini umum banget, siapapun harus punya handphone, laptop, jaringan internet, sama pendampingan. Saya alhamdulillah bersyukur ya ada komunitas, kemudian ada masuk Dewa Web juga punya website, dan saya bersyukur mungkin dengan teknik digital saya mau tinggal di Kalimantan, mau tinggal di Papua, mau tinggal di Singapura, mungkin ya suatu saat keliling asal ada laptop dan jaringan wifi ya bisa melakukan promosi ya apapun produknya gitu. Nah teman-teman nanti bisa belajar sih bertahap dari hal-hal yang kira-kira tentang digital ini. Oke, saya sambil lihat mungkin ada chat yang selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini saya harapannya teman-teman punya ini website itu sebagai rumah, kapanpun itu bisa jadi aset teman-teman. Jadi pada saat tidur itu teman-teman bisa aja terjadi transaksi di website, ada uang masuk ya, itu benar-benar terjadi ya. Nah, entrepreneur. Jadi kalau tadi kan kita udah bahas tentang teknik-tekniknya ya. Nah, ini untuk entrepreneur di era digital, pengusaha harus terus mengembangkan pola pikir kita, untuk maju ya. Untuk maju. Nah, di sini selalu terbuka dulu, kita harus terbuka dengan perubahan ya. Dengan perubahan kita harus menyesuaikan, kalau kita nggak menyesuaikan, kita akan ini. Sorry, ini belum, ini slide-nya terlalu cepat ya. Nah, fokus pada pelanggan, kreatif, kita harus kreatif ya. Humanitas ada personal, kita harus mengembangkan network juga ya. Networknya, komunitas tadi. Kemudian dari beberapa poin yang saya sharingkan, saya memiliki website utama, kemudian belajar tadi Facebook Ads, kita punya Facebook ya, Facebook sosial medianya kita, Instagram, YouTube, semuanya kita punya, nanti marketplace punya juga. Kemudian nanti dari hal itu mana yang potensial. Terus ketiga, menguasai skill digital. Jadi ketika teman-teman menguasai skill digital ini, teman-teman saya yakin banget bisa bersaing ya. Bersaing di era perubahan yang begitu cepat di dunia ini. Karena skill digital sekarang banyak ya di kampus-kampus itu udah ada kursus atau kuliah tentang digital marketing. Di kampus saya sendiri tentang ini ya, kampus saya ada di UBS University ya. UBS University itu saya belajar tentang ekonomi, banyak dari dosen-dosen saya. Nah, saya beruntung banget mengenal digital, jadi dari teknik digital, website, Facebook, komunitas tadi, kemudian saya mengambil kuliah tentang ekonomi, tentang keuangan, kemudian saya kolaborasikan dengan dua hal tadi, ilmu digital dan ilmu ekonomi, saya kolaborasikan jadi satu, sehingga bisa seperti saat inilah, bisa memahami dan bisa berbagi sama rekan-rekan bisnis yang lain. Di kampus saya sendiri ada, mungkin sekarang kampus-kampus digital sudah banyak ya. Saya pernah dengar itu di Australia itu udah ada S2 digital marketing, kemudian di Universitas Padjadjaran itu udah ada digital marketing juga, kemudian di UBS, di kampus saya juga ada D3 digital marketing. Nah,
teman-teman bisa tuh mengambil sebuah ini ya pendidikan secara formalnya. Kalau yang kayak saya lakukan selama ini kan lebih ke ini apa tentang di lapangan ya. Kira-kira sih seperti itu. Oke, ini ada. Nanti kalau ada sharing boleh ya teman-teman nanti. Oke Mbak Lintang, mungkin nanti itu sekilas tentang digital yang saya biasa ini ya lakukan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti silakan sambil di sini nih. Boleh langsung tulis di Q&A-nya. Teman-teman kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Mas Budi hari ini barusan. Terima kasih ya Mas Budi untuk sharing-sharingnya. Semoga teman-teman yang udah hadir hari ini bisa langsung menerapkannya di bisnis yang teman-teman Dewa Talk sedang jalankan sekarang. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A ya Mas Budi, tapi sekarang kita bisa masuk ke sesi Q&A ya Mas Budi. Baik. Oke, boleh di stop sharing. Nah, jadi Mas. Oke, tadi aku sambil baca-baca dari audiens di sini, aku tadi sempat catat pertanyaannya unik ya. Mungkin nanti boleh, Mas. Mungkin ada beberapa yang bertanya di sini. Salah satunya saya coba menjawab pertanyaan Mbak Gabriel. Membuat produk apakah yang harus dikerjakan ya? Jadi mungkin tips buat Mbak Gabriel atau Mas ya? Ini yang Kak, kalau mau buat produk itu apakah harus bekerja sama dengan perusahaan ya, Mas? Jadi kalau Kak Gabriel ini belum punya bisnis, biasanya kalau saya sih selama ini merekomendasikan beberapa klien memang adalah kita melakukan konsultasi dulu, konsultasi atau bimbingan ya. Jadi misalnya Kak Gabriel ini kalau belum ada bisnis bisa main sih namanya produk affiliate marketing ya. Affiliate marketing salah satu contohnya apa? Nah, Dewa Web ini salah satu produk affiliate marketing. Jadi kalau mungkin nanti bisa baca lebih detail ya, mungkin di blognya Dewa Web itu ada affiliate marketing apa. Jadi kalau di affiliate marketing kayak Mbak Gabriel misalnya belum punya bisnis, belum punya produk, apakah harus berpartner? Tidak usah juga. Mbak Gabriel itu bisa misalnya nanti bikin website ya. Ini tips sederhana. Mbak Gabriel bisa bikin website menceritakan tentang apa. Mbak Gabriel hobinya apa nih? Mas aku sorry ya mungkin cewek atau cowok ya Gabriel ini ya? Kayaknya cewek ya. Kayaknya cewek deh, Mas. Nah, tips sederhana kalau dari saya Mbak Gabriel satu bisa membuat website blogging ya. Website blogging yang sifatnya informatif atau edukatif. Nah, misalnya Mbak Gabriel hobinya masak ya udah nanti membuat tips-tips tentang makanan atau kue-kue. Nah, nanti ditulis di website. Nah, nanti pertama tipsnya nih Mbak Gabriel bisa bikin website tuh dari Dewa Web. Nah, dari bikin website nanti Mbak menceritakan tentang hobi atau passionnya Mbak. Jadi kita lebih mudah melakukan sesuatu yang kita suka. Kita nggak bisa sih melakukan hal-hal yang kita belum tahu, tiba-tiba kita dipaksakan. Itu prosesnya sangat lama ya. Tapi kalau tips sederhana buat Mbak Gabriel, rekomendasi satu bikin website. Kemudian Mbak Gabriel hobinya apa? Kalau hobinya traveling, ya udah tulis tentang traveling. Kalau hobinya masak, tentang masak. Terus kalau belum ada produk bisa juga sih nanti ngambil produk di Tokopedia. Misalnya misalnya sekarang kan lagi musim sepeda ya. Misalnya contoh Mbak Gabriel main dropship tuh, ambil produk di Tokopedia, nanti posting di websitenya Mbak Gabriel. Itu kalau suka jualan. Nah, nanti itu dapat komisi ya. Kemudian tentang website tadi kan Mbak Gabriel misalnya bikin website namanya www.gabriel bisnis Gabriel www.gabriel.com bisnis atau enggak bisnis. Kalau bisnis itu luas. Nanti bisnis bisa masuk ke properti. Jadi di dalam website itu nanti ada blogging lah, kita nulis blogging apapun bisa diposting di situ. Hobi, kuliner, traveling itu sesuai hobi. Nah, nanti pasang banner Dewa Web. Nah, Pak Edi kan ada program affiliate Dewa Web tuh. Nanti kalau ada orang yang masuk ke websitenya Mbak Gabriel, misalnya dia nanya, Mbak aku mau juga dong bikin website. Yaudah kamu bikin website aja dari affiliate aku ya. Nanti Mbak Gabriel itu udah dapat komisi namanya affiliate marketing. Kira-kira komisinya lumayan ya. Saya kalau di Dewa sendiri, kalau di affiliate marketing itu kan nggak ada produk karena di website saya
tentang blogging, saya pasang banner web, kemudian dia ada misalnya Mbak Gabriel daftar bikin web dari banner saya, nah saya otomatis dapat komisi tadi affiliate, kira-kira gitu. Kemudian aku ada nulis tentang Mbak Ute ya tadi tentang membuat peluang bisnis. Sama sih, peluang bisnis semuanya bisa kita ciptakan ya, asal kita kreatif. Tapi yang utama sih semua teman-teman yang mungkin di sini apapun bisnisnya, hal utama sih tetap saya coba rekomendasikan untuk website. Teman-teman silakan bikin website, lakukan pemilihan domain itu terserah ya, sesuai passion, nanti bisa bisnis Gabriel atau Gabriel Collection atau bisnis Budi atau apapun ya. Biasanya lebih ke personal branding ya. Saya ada kemudian dan Mbak Ute melihat peluang bisnis. Semua peluang bisnis kalau di era COVID kayak gini sih rata-rata lebih, kalau saya kemarin sempat trial ya di era COVID itu, saya trial produk fashion ya. Jadi saya trial iklan menggunakan Facebook advertising itu satu hari 50.000 teman-teman. Bajunya itu 200.000. Ternyata saya split test itu 1 bulan, waktu COVID itu baru mulai naik gitu. Ternyata itu kurang efektif karena di era COVID seperti ini hal yang utama dibutuhkan adalah produk kebutuhan primer. Kebutuhan primer misalnya mungkin seperti masker atau ya hal-hal yang tentang kesehatan ya, produk kesehatan itu bisa laku. Kalau produk-produk makanan mungkin frozen food itu bisa laku ya, potensial gitu. Itu tentang peluang di era COVID seperti ini. Kemudian kalau tadi aku ada sambil aku catat, tadi ada Pak Adrian dari Surabaya kalau nggak salah, ads berapa persen kalau menggunakan ads ya. Kemudian kalau SEO berapa persen. Nah, mungkin kalau Pak Adrian tadi produknya properti, ads itu bisa tergantung budget sih Pak. Misalnya kekurangannya adalah di sini kalau menggunakan advertising Pak. Kalau di Facebook kita menggunakan Facebook advertising nih misalnya, saya melakukan produk advertising dengan Facebook Ads, produknya properti 1 miliar. Nah, per hari iklannya misalnya 100.000, harga rumah 1 miliar. Kemudian kalau saya melakukan iklan selama 30 hari, berarti saya mengeluarkan uang 3 juta ya. Nah, di 3 juta ini kan biaya promosinya, tapi nanti kan kita dapat data ya, nanti kita dapat email, nama, nomor handphone, terus kita follow up. Hari ini saya juga ada klien ini, ada 5 orang mau beli produk juga dari advertising tadi Facebook, dan itu potensial, tapi kekurangannya adalah kita mengeluarkan budget iklan nih. Kalau 1 tahun kita iklan 1 hari 100.000 kan 1 bulan tadi 3 juta ya, kalau kali 12 bulan kan 36 juta. Nah itu duitnya lumayan banyak Pak keluar, tapi memang tinggal dihitung aja. Nah kalau tentang SEO itu kan berarti Bapak mesti bikin website dulu. Memang website itu lebih long term, jadi kalau di website itu nanti SEO itu search engine optimization kan Pak Hadi bisa hanya fokus misalnya propertinya di Surabaya ya hanya di Surabaya gitu. Kalau propertinya mau seluruh Indonesia biasanya bisa juga, tapi kompetitornya lumayan tinggi juga ya, lebih ke situ. Jadi dari sisi cost biaya sih Pak, cost biayanya kalau advertising itu bisa terukur, bahkan bisa over juga, atau mungkin orang biasanya takut boncos ya. Jadi kadang beberapa pengalaman gini, kalau teman-teman punya produk iklan, apapun produknya, teman-teman melakukan iklan advertising menggunakan Facebook. Misal teman-teman iklan pertama 25.000. Nah, pada saat 25.000, teman-teman iklan tuh 1 bulan, ternyata nggak ada hasil. Nah, kemudian coba teknik lain. Nah, biasanya tekniknya aja sih yang dirubah gitu. Tapi yang lebih efektif aja ya, saya langsung sampaikan, teman-teman kalau mau iklan di Facebook advertising misalnya, 7 hari iklan pertama, teman-teman 1 hari pertama 50.000, 7 hari 350.000. Nah, nanti 7 hari itu di review, ada peningkatan nggak? Kalau nggak ada sales konversi, nanti teman-teman bisa bikin campaign baru gitu. Jadi iklan perdana belum tentu bagus. Biasanya teman-teman perlu melakukan split test, bisa sampai 10 kali iklan teman-teman baru berhasil. Kalau baru 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali,
ada juga sih yang berhasil, tetapi kebanyakan pengalaman saya memandu bisnis itu biasanya 10 kali iklan teman-teman baru merasakan feel-nya. Oh, ternyata teknik yang potensial seperti ini gitu. Nah, kebanyakan banyak yang gagal di teknik advertising ini, mereka udah minder dulu, wah aku udah ngeluarin duit banyak belum berhasil, akhirnya mereka down. Nah, udah semangatnya udah hilang, nanti mereka nggak akan melakukan teknik sama, teknik yang nggak melakukan teknik yang lain gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Chai Fung Bui, untuk mendatangkan traffic ke website paling efektif via iklan apa dan berapa budget ideal per hari? Perlu berapa hari untuk mereview efektif tidaknya? Buat Pak Fung ya, mungkin tergantung produknya Pak. Kalau produknya fashion, kompetitornya banyak. Nanti Bapak bersaing sama marketplace ya. Kalau produknya misalnya apa ya, panel surya, produknya panel surya kan, misal panel surya atau misalnya lampu atau apapun, itu beda lagi. Jadi kita harus lihat dulu kompetitor Pak. Kompetitor kita siapa, terus produknya apa dulu gitu, produknya tentang apa. Kalau traffic sih bisa dari Google AdWords, berarti Google Ads itu nanti bisa 50.000 per hari atau 100.000, atau menggunakan SEO ya. Kalau budget ideal, kita menentukan dulu Pak, kompetitor produknya siapa gitu, kompetitor kita. Kemudian nih ada Pak Johan, bagaimana tips-tips agar dapat bersaing dengan pesaing lain di affiliate marketing yang sama produknya? Kalau affiliate marketing, beberapa produk affiliate marketing kan contohnya ada Dewa Web, ada tempat kursus, atau kalau di tempat saya itu ada SB1M, itu ada affiliate marketingnya juga, terus ada produk dropship. Itu sebenarnya nggak masalah sih, yang penting di traffic website kita banyak dulu Pak. Nanti biasanya tipsnya Pak Johan harus memiliki website yang memberikan banyak artikel informatif ya, edukatif. Nanti di situ bisa membuat funnelingnya dulu sih, nanti ada email marketing dan lain-lain. Jadi kita kalau di website itu kita mendatangkan traffic, orang nyaman di website kita, nanti mereka belanja gitu, harapannya kan kayak gitu. Terus mereka bisa ngisi email supaya mereka mendapatkan artikel. Nah itu sebenarnya kita membangun kolam dulu tuh. Nah nanti pada saat akan launching produk baru atau apapun, mereka kan akan tertarik mendapatkan info-info. Contohnya kayak di Dewa Web kan teman-teman sering dapat nih undangan, itu kan sebenarnya hal yang bagian dari email marketing ya, itu bisa seperti itu. Ada Pak Hadi Aji, Kak, kalau kita buat iklan pakai Google Ads, berapa persenkah pengaruhnya ke website kita? Nah, untuk Pak Aji, kita harus lihat kompetitornya dulu nih Pak, tentang produknya ya. Tentang produknya. Nah, saya mau contohkan ya. Coba saya mau contohkan. Ini kan banyak yang tanya ya. Contohkan tentang produk. Jadi kita harus tahu dulu nih produk kita kompetitornya siapa gitu. Nah, saya ada salah satu, saya ingat dosen saya jadi nih, ada salah satu produk panel surya. Coba saya contohkan produk, misalnya jualin. Kalau Mas Budi mau share screen boleh. Oh ya, saya contohkan produk saya aja nih. Contoh nih buat contoh, misalnya produk yang saya jual ya, ini tentang SEO ya. Saya akan cerita alurnya kita dapat uang ya, alurnya dapat uang mungkin. Ini sederhananya, saya ada jual produk namanya, ini produk mainan saya juga. Jadi ini tentang tadi SEO ya, Search Engine Optimization. Jadi kita typing di Google. Ini adalah judul artikel yang Mas Budi saya belum share screen. Oh, belum share screen ya? Belum. Oke, sorry. Iya. Aku share screen ya. Oke, nah saya akan contohkan. Ini saya ada salah satu produk saya. Ini produk andalan banget sih dari dulu. Saya ada jual produk namanya stroller Baby Zen. Jadi
stroller Baby Zen ini stroller premium ya, harganya sekitar 8,6 juta sampai 12 juta kalau satu setnya. Nah, saya main produk yang premium, jadi kalau di sini komisinya itu biasanya saya dapat 1 juta satu unitnya. Ada nggak stroller yang harganya 3 juta, 4 juta? Ada, tapi komisinya kecil. Nah, saya lebih memilih produk yang premium, kualitasnya bagus, garansi bagus gitu. Terus ini contoh, ini adalah produk yang ini ya, ini adalah jual stroller Baby Zen yo Jakarta Selatan. Ini kalau diklik, ini kan keyword, jadi nanti ini yang kita tulis di website. Nah, ini ketika teman-teman nulis ini namanya lebih ke LBO, Local Business Optimization. Jual strollernya adalah ini Baby Zen adalah brandnya. Jakarta Selatan itu lokasinya, bisa Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, atau Kalimantan gitu. Nah, ini pencariannya kalau ini kan sederhana, di sini kelihatan ya 29.300. Ini 0,6 detik, berarti 1 menit. Setiap 1 menit ada yang mencari kata keyword ini dalam setiap 1 menit 8 detik ada yang mencari 29.300. Nah, ini ada yang jualan, ini tokonya. Nah, ini persaingannya adalah siapa? Marketplace nih. Marketplace itu paling atas, kita nggak mungkin bisa ngalahin marketplace ya. Nah, ini di bawahnya Tokopedia. Nah, ini salah satu website saya juga nih. Ini kalau diklik, nah ini website ini jadi domain-domain ini bisa tadi kan kayak Mbak Gabriel tadi belum ada ide bisnis, bisa bikin website dulu nama sendiri. Nah, ini pesaingnya. Ini produknya stroller. Nah, kalau untuk riset produknya, saya contohkan misalnya, kalau untuk riset nanti teman-teman bisa gunakan keyword tool ya. Keyword. Ini sama minggu kemarin saya nonton videonya Pak Adit RK ya, keywordtool.io. Nah, kita kalau mau meriset produk nih, sorry. Nah, ini teman-teman nanti bisa gunakan ini. Di Dewa Talk sebelumnya udah ada video ini kalau nggak salah tentang materi ini. Nah, misalnya mau jualnya apa? Yang lagi kira-kira ada ide mungkin? Misalnya jualan apa ya? Misalnya kursus online deh. Saya contohkan kursus online ya. Teman-teman mau riset nih, kursus online. Kursus online. Kata kunci kursus online ini paling banyak itu apa sih yang dicari di Indonesia? Ini sederhananya ya. Jadi kata kunci kursus online itu paling dominan judulnya apa gitu. Nah, ini untuk menentukan judulnya. Nah, judul ini yang nanti kita gunakan untuk ditulis di website. Nah, ini ternyata menurut keyword ini kursus online gratis ini paling tinggi pencariannya. Kursus online Coursera, kursus online bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman yang jadi pengajar ini bisa dominan nih, ternyata kursus online bahasa Inggris meningkat pencariannya. Ini kenapa nggak muncul di sini? Karena ini free ya, nanti mesti upgrade. Jadi dengan kata kunci keyword kursus online ini paling banyak adalah kursus online gratis, kursus online ini. Nah, ini tadi tentang ininya, tentang pencarian ya. Jadi nanti teman-teman ini bisa kursus online gratis bersertifikat. Coba kita checklist ini ya. Ini nanti teman-teman tinggal checklist aja nih di sini. Nanti bisa, ini saya contohkan sedikit aja. Ini minggu kemarin udah sempat di-sharingkan juga sih. Nah, tadi kan riset kata kunci dulu ya. Nanti kalau yang mau mencari ide produk, ketik dulu keywordtool.io. Tadi kan requestnya adalah kata kunci kursus online. Kursus online. Nah, tadi setelah riset, kata kunci ini ternyata paling tinggi ini ya. Nah, teman-teman tinggal kursus online-nya bidang apa gitu kan. Coba kita ingin tahu kursus online bersertifikat, kursus online gratis, website mana sih yang ada di paling atas gitu ya. Ini tentang SEO ya.
yang bersertifikat. Nah ini ada skill academy. Nah ini menggunakan advertising. Tadi ada beberapa yang menggunakan ini pakai Google AdWords yang tulisan seperti ini. Ini Google AdWords. Nah ini yang dominan di sini. Ini .org ya. Kalau saya ada salah satu nulis kata kunci ya, misalnya privat Facebook Ads, saya menulis kata kunci ini ya. Ini menggunakan keyword ya, keyword SEO, Search Engine Optimization. Privat Facebook Ads ini saja untuk bisnis di Papua. Saya membuat keyword ini karena saya ingin orang-orang yang di sana belajar privat Facebook Ads untuk pebisnis di Papua. Jadi saya berharap keyword ini ada di halaman 1 Google, teman-teman. Ya. Ketika dibuka di sini, nah keywordnya kan ini ya, pencariannya ada 14.200 per 51 detik. Nah ini ada website saya mendominasi paling atas, teman-teman. Ini buat contoh aja ya. Kemudian ini di bawahnya ada juga. Nah ini sebenarnya website saya juga. Ini ada sama juga website. Jadi kan saya bikin beberapa website supaya mendominasi mereka masuk ke dalam kolam kita, ke rumah kita gitu. Ini kalau dibuka di sini, ini jadi saya sengaja sih bikin beberapa website supaya orang yang mau belajar online itu mengarah ke website saya. Ini ada Budi Digital Marketing, ada pasbootings.com, terus ada sekolah internet sb1m.com. Ini punya saya juga. Saya salah satu member di sekolah bisnis internet marketing. Jadi ini ada 3 website. Saya mendominasi 3 website dengan keyword kata kunci privat Facebook Ads. Nah, nanti teman-teman tinggal melakukannya aja. Melakukan produknya apa. Nah, ini beberapa kegiatan di komunitas kita SB1M. Ini saya melakukan mentoring ya, coaching beberapa pebisnis. Ini kegiatan privat juga. Jadi mereka yang mau belajar privat Facebook Ads nanti bisa masuk di situs tersebut gitu. Nah, teman-teman tinggal produknya apa gitu. Itu tentang SEO tadi. Mas Budi mau aku bantu nggak untuk pertanyaannya? Aku bacain mungkin, jadi Mas Budi nggak. Kita balik ke pertanyaan lagi ya. Boleh aku bantu baca kali Mas pertanyaannya, jadi Mas Budi. Sebentar. Aku bantu baca mau Mas Budi untuk pertanyaannya? Oke. Boleh Pak. Oke, kemudian dari ini ada dari Kak William nih sekalian karena lagi bahas SB1M juga. Siang Pak, itu SB1M apa Pak Budi, bagaimana Pak cara meriset suatu produk agar produk kita tetap sasaran dalam digital marketing? Pertama dia tanya tentang SB1M itu apa, kemudian dia tanya bagaimana cara kita meriset produk agar tepat sasaran dalam digital marketing. Oke. Kalau untuk meriset produk nanti ada beberapa sih. Kita harus menentukan produknya kita apa dulu nih, produk yang akan kita promosikan apa. Saya mau sharing, jadi 2018 akhir itu ada salah satu peserta SB1M juga namanya Pak Felino Harahap kalau nggak salah. Dulu beliau bisnis franchise fried chicken ya. Nah, bisnis contoh fried chicken ya. Contoh saya mau contohkan misalnya kalau SB1M itu sekolah bisnis internet marketing, kita sebagai komunitas yang ini sih tentang memberikan edukasi, pelatihan dari website, Facebook Ads, YouTube marketing, Instagram marketing, sampai kita mentoring, memberikan konsultasi. Nanti bisa belajar ya seumur hidup. Dan SB1M dan Dewa Web itu udah berpartner, bermitra udah lebih dari 6 tahun ya. Jadi kita udah lama. Kemudian beberapa mentor ada standby di sana ya. Franchise fried chicken. Saya mau contohkan ini aja ya. Chicken Jakarta. Misalnya kita harus menentukan dulu nih produk yang akan kita jual apa. Misalnya franchise fried chicken di Jakarta. Nah, ketika saya punya produk
franchise atau franchise yang ingin di franchise kan, saya melihat dulu nih kompetitor saya siapa. Saya punya gerobak, mau usaha fried chicken, tapi mau membuat franchise. Jadi misalnya saya punya franchise harganya 20 juta sama 30 juta. Kemudian saya ingin membuat franchise ini menjadi 20 cabang atau 30 cabang. Nah, ini bisa menggunakan SEO, Search Engine Optimization, atau menggunakan Facebook Advertising juga. Kalau dulu klien saya, mitra saya itu dulu dia menggunakan Facebook Advertising, satu hari menggunakan Facebook itu terjadi closing 3 kemitraan. Nah, singkat cerita 1 tahun itu omsetnya 1 miliar. Itu dapat kemitraan 70 cabang. Tapi di tengah 70 cabang itu ternyata butuh manajemen yang kurang, yang maksimal ya. Akhirnya mungkin beliau tidak melanjutkan pengembangan lebih luas karena mungkin keterbatasan SDM juga. Ini contoh franchise fried chicken. Kalau saya mau bisnis ini, kemudian saya mencari kompetitornya siapa nih? Ternyata kompetitor di website paling dominan ini franchise fried chicken ya. Ini misalnya produknya saya mau mengiklankan ini ya. Tapi melihat dulu kompetitor saya siapa nih ketika saya akan memulai bisnis ini. Sehingga harapannya website fried chicken ini ada di halaman 1. Nah, ini ternyata nama domainnya ini nih, Fried Chicken Jakarta. Ini adalah kompetitornya nih. Kemudian ada detik.com. Jadi pada saat saya mau iklan bisnis franchise fried chicken, nah di Jakarta ini kompetitornya siapa gitu. Nah, saya melihat dulu. Kalau di misalnya di Bali, ada nggak kompetitor? Ketika saya ingin bisnis franchise fried chicken di Bali, kompetitor saya siapa gitu. Nah, ini websitenya. Nah, kita berharap supaya website kita mendominasi ya. Jadi pertama sih kita harus menentukan dulu kita mau bisnis apa. Ketika bisnisnya misalnya kuliner atau apapun. Kalau teman-teman mau ke jasa bisa-bisa aja. Tapi kalau tentang produk harus spesifik risetnya dulu sih. Teman-teman mungkin perlu konsultasi dulu ya, melihat beberapa video tutorial, tips digital marketing, tips bisnis online itu bisa menjadi referensi sih. Nah, ini adalah pesaingnya nih 697.000. Jadi kalau di SEO itu lebih tentang kompetitor kita siapa. Ini tentang SEO. Kalau tentang Facebook advertising nih misalnya. Facebook ya, saya contoh buka dashboard Facebook saya. Jadi di tema siang ini saya sih ingin sharing ke teman-teman punya website. Setelah punya website nanti teman-teman sambil ini memahami dulu sih, intinya memahami. Pertama adalah teman-teman harus berpikir untuk ke depan nih, membuat mindset, saya ingin belajar digital marketing, oke, saya harus bikin website. Pertama bisa personal branding, bertahap, nanti teman-teman belajar website, lain-lain. Tapi mindset utamanya dulu harus positif dulu nih, kalau teman-teman belum yakin, nanti jadi ini kurang maksimal. Banyak klien-klien itu yang ketemu saya, Mas, saya mau bisnis online, tapi ragu itu. Jadi kita saya biasanya memberikan motivasi dulu, sudut pandang bahwa digital itu bisa dilakukan siapapun umurnya. Saya biasanya memberikan mindset sudut pandang yang tepat dulu ya, supaya dia bisa melihat peluangnya ke depan. Ini contoh beberapa Facebook ya. Ini Facebook advertising kan, kalau kita punya Facebook ini, nah ini teman-teman lihat sendiri nih. Saya mengiklankan ini nih, ada customer nih. Ini menggunakan teknik tadi ya. Advertising menggunakan Facebook advertising. Jadi saya mengiklankan produk ini 100.000. Kemudian mereka komentar kan, coba kita lihat. Ini kebetulan kan saya sedang melakukan advertising juga tentang produk properti ini. Ini saya setup kemarin udah dari hari Kamis. Nah, produk yang saya iklankan ini harganya 500 juta. Ini tentang people reach-nya ada 7.400. Nah, ini engagement-nya. Nah, ini udah jadi database, teman-teman. Nah, ini Facebook justru. Oh, ini biasanya spam juga. Ini biasanya yang kayak gini munculnya spam, teman-teman. Ini jenis spam. Nah, saya mau contohkan
Jadi nanti teman-teman kalau di Facebook ini nanti bisa create iklan ya. Ini saya mencontohkan dashboardnya aja. Saya tidak menjelaskan teknik detail banget. Nanti ada khusus ya, mungkin sesi khusus ya. Ini saya buka sedikit aja ya. Buka sedikit. Ini manage ads-nya. Jadi kalau tadi SEO pakai keyword tool. Nah ini budget iklannya. Ini contoh ya. Saya buka dashboard. Saya tiap detik memantau iklan ini ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah bisa advertising, nanti teman-teman dihubungi. Biasanya mereka yang berminat, mereka langsung kontak ke kita gitu. Jadi tadi ada SEO, jadi teman-teman bikin website, belajar SEO, kemudian nanti Facebook bisa teknik digital advertising menggunakan Facebook ya. Ini beberapa iklan saya yang saya contohkan, ini ada 100.000 per hari. Ini saya kemarin jalankan dari hari Kamis ya. Nanti kita bisa melihat nih, ini ada 3 database. Dia yang berminat tentang ingin show unitnya ini udah ada. Dia biasanya memberikan data berupa nama email ya. Nah ini, kalau ini contoh websitenya nih. Ini website yang saya punya. Jadi saya biasanya setiap bisnis, kalau saya ada bisnis properti, saya bikin website itu sendiri gitu. Websitenya tentang bahas semuanya tentang isinya properti. Nah di sini ada tim saya sih, ada staff 2 itu yang bantu. Jadi kalau websitenya udah kemudian kelangkan dengan Facebook advertising, nanti yang menangkap bolanya siapa? Saya. Bolanya dapat, dia mau unitnya, ketika dia follow up next sampai jadi bisnis atau closing bisnisnya. Ini beberapa produknya sih. Ini website sederhana aja sih. Ini ada beberapa unit ya. Jadi kalau pas bikin website berapa menit? Kalau di Dewa Web itu mungkin 10 menit selesai ya Pak di Baru ya. Website ini produknya, jadi nanti teman-teman beli domain, beli hosting, kemudian produknya bisa di apa yang baju fashion atau apapun. Nah, ini beberapa unitnya. Ini beberapa tim gitu. Saya ada beberapa tim ya yang bisa bantu saya. Nah, di website ini, jadi kalau kita udah punya website di digital marketing itu, semua website saya biasanya saya integrasikan ke sosial medianya teman-teman. Ini saya integrasi ke Facebook, ke Instagram, ke YouTube, ke WhatsApp, ke Twitter juga. Kalau yang ini, tadi yang mungkin baru mau start, saya sih support untuk bikin website personal branding dulu ya. Ini tentang website personal branding saya. Kemarin saya ketemu jadi kalau bedanya bisnis dulu kan, jadi kalau kita jualan dulu mesti bawa brosur ya. Jadi sekarang kalau mau jualan, ya brosur ini brosur mungkin aja, tapi kalau di website personal branding saya biasanya mas kita kartu namanya dong. Nah kartu namanya itu Mas Budi suaranya putus-putus. Mas Budi suaranya putus-putus. Bentar Mas Budi. Suaranya putus-putus Mas. Suaranya putus-putus ya? Oh sorry. Iya sekarang udah enggak sih Mas? Nah, balik lagi tentang digital marketing tadi. Nah, jadi kalau di digital marketing saat ini, ketika ada klien saya, Mas minta kartu namanya dong. Saya udah nggak pernah bikin kartu nama ya. Jadi saya ke klien saya tinggal, Pak buka aja website saya Budi Digital Marketing. Nah, dia tahu nih tentang portofolio saya. Kita lebih, ini beberapa hal yang saya sampaikan tentang jasa yang saya berikan dari website, memberikan edukasi Facebook advertising, SEO, web developer. Saya juga membantu pembuatan website, email marketing, video marketing, konsultan bisnis. Nah ini salah satu penghargaan juga sih dari komunitas saya. Jadi ini salah satu dapat duplikat. Kalau di SBSTM itu sekolah bisnis internet marketing, tapi
M-nya satunya sebenarnya 1 miliar. Jadi setiap member yang dapat 1 miliar dia nanti dapat sertifikat gitu teman-teman. Jadi kayak ada pengakuan. Kemudian teman-teman juga dapat, kebetulan saya juga salah satu official mentor juga di SB1M. Nah ini kegiatan saya selama menjalankan digital marketing. Jadi saya di SB1M itu ada affiliate marketing, terus ini kegiatan saya waktu dapat trip jalan-jalan dari bisnis affiliate marketing ya. Ini ke Shanghai, Cina, ini ke Hong Kong. Ini saya ada ngisi workshop di Papua gitu. Ini kegiatan di kelas kalau lagi bimbingan, saya memberikan ini ya, ini beberapa kegiatan. Ini kegiatan jadi di ini saya berikan kawan-kawan siapapun nanti bisa kontak saya atau lewat forum mana nanti bisa diskusi ya. Jadi mereka ini punya bisnis masing-masing ya teman-teman. Kalau saya akan sebagai praktisi akan memposisikan diri saya memberikan solusi bisnis Anda apa, kemudian di bidang apa, ada yang fashion, ada yang properti, ada yang jasa konsultan, hukum atau apa gitu. Nah, kalau saya pribadi memberikan tips aja rekomendasi nanti yang nyamannya itu pakai teh mana. Kita bisa memaksakan ya kayak kemarin itu, Mas aku ada bisnis ini ya kuliner, tapi aku mau iklan menggunakan Instagram Ads, bisa nggak? Kalau saya bisa-bisa aja, tapi di kondisi seperti ini, ketika dia iklan Instagram advertising, ini 1 hari 50.000, kayaknya agak susah ya untuk kebutuhan advertising. Kurang maksimal ya kalau dengan kondisi saat ini, karena mungkin mereka lebih susah sih untuk salesnya menggunakan Instagram ya menurut saya. Untuk di kondisi seperti ini ya, kalau misalnya produk kuliner, karena untuk tercip misalnya jualan nasi box diiklankan menggunakan Instagram. Nanti kan kita klik Instagram, advertisingnya di setup, bisa biasanya bisa langsung di Instagramnya. Tapi funneling untuk sampai terjadi transaksinya itu agak lama teman-teman. Biasanya seperti itu. Makanya kadang saya kasihan juga ketika saya membantu klien, tapi kira-kira potensialnya itu belum lah. Biasanya saya nggak akan merekomendasikan supaya dia tidak mengeluarkan kos biaya gitu. Nah, ini beberapa kegiatannya. Nah, jadi di setiap website saya biasa integrasikan ke sosial media. Jadi ini lebih tentang branding ya. Jadi di branding kita atau produk kita gitu. Nah, di sini ada beberapa kategorinya aja. Kemudian, itu tentang sedikit sih yang saya sharing. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mas Budi. Boleh, Mbak? Boleh, oke. Dari sebentar ya. Dari Kak Alfonsus B. Dear Mas Budi, untuk membuat website itu biayanya rata-rata berapa ya Mas? Sorry, pertanyaan yang mana Mbak? Yang dari Kak Alfonsus. Oh, di sini ya? Q&A di sini. Di Q&A, iya. Untuk membuat website itu biayanya rata-rata berapa ya Mas? Tanya. Oh ya, oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan bagus banget. Jadi selama saya membantu kawan-kawan di digital marketing, ternyata yang ideal adalah teman-teman harus membuat website yang pertama harganya ya. Kalau di Dewa Web nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau Dewa Web, coba kita buka dewaweb.com ya. Boleh Pak. Ini aku tadi stop sharing lagi soalnya tadi agak putus-putus Mas. Oke. Kalau aku bantu buka apa Mas? Ya, oke. Udah bisa. Bisa ya? Udah bisa. Nah, pertanyaannya untuk membuat ini berapa biayanya? Di Dewa Web itu nanti bisa beli domain dan hosting, ada yang beberapa paket yang paling murah sih setahu saya. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat di sini, ada yang per bulan. Ini yang lag. Jadi tunggu ya Mas Budi. Lag. Jadi di Dewa Web itu ada beberapa paket.
Ada yang bisa bayar per bulan, per 6 bulan, sama per tahun nih, teman-teman. Bentar ya, aku coba kontak Mas Budinya. Mas Budi. Nah, jadi teman-teman, maaf ya ini Mas Budinya mungkin koneksi internetnya agak terputus. Aku pengen sharing deh. Iya, tapi Mas Budinya keputus nih. Nah, tuh terputus. Nah, jadi bagi yang nanya untuk harga hosting, ya aku yang share aja deh. Mas Budi tadi terputus. Masih diingat, Mas? Nah, ini aku yang lagi share screen nih jadinya, Mas. Nah, ini nih. Siap. Nah, ini ada beberapa paket ya. Tapi kalau saya sih rekomendasi ya buat teman-teman, kalau bisa yang mau start, yang serius di bisnis online, saya rekomendasi banget sih untuk 3 tahun ya, supaya apa? Karena banyak kejadian itu di kami selama memberikan konsultasi itu, tahun kedua itu lupa perpanjang. Saya sangat rekomendasi banget untuk 3 tahun. Jadi mereka yang punya website udah bangun capek-capek, di tahun kedua lupa perpanjang, akhirnya mulai dari nol lagi, mulai dari nol. Saya sangat rekomendasi banget 3 tahun. Kenapa? Dari sekitar 500 atau 1000 website yang saya bantu, ternyata hanya ada 5% yang websitenya aktif, teman-teman. Kebayang? Jadi mereka selalu lupa perpanjang di tahun ke-1, tahun kedua. Dan itu adalah aset digital. Ketika websitenya kita udah di tahun kedua, sebenarnya itu udah mulai menjadi aset. Nanti semua artikel yang kita tulis nanti ada, harapannya ada di page 1, nanti teman-teman belajar SEO. Nah, itu di tahun kedua itu website mulai panen, teman-teman. Misalnya kita nanam padi itu mulai produktif. Di tahun ketiga itu makin produktif lagi gitu. Jadi bagi teman-teman yang beli domain sebulan, 2 bulan, 3 bulan, domain dan hosting yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bisa-bisa aja sesuaikan budgetnya, tapi rekomendasi dari saya sih selama ini ya, selama 5 tahun itu, saya rekomendasikan untuk pilih yang 3 tahun ya, untuk aset digital. Lebih seperti itu sih. Oke. Semoga terjawab ya untuk Pak Alfonsus pertanyaannya. Jadi sebenarnya ada beragam untuk harga-harganya, tergantung kebutuhan dari orang-orang yang mau membuat website tersebut. Iya. Oke. Nah, mungkin itu untuk sesi Q&A-nya. Mas Budi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya dan sharing-sharingannya. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab untuk sesi berikutnya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi quiz. Nih, teman-teman, jadi nanti aku akan menanyakan teman-teman satu pertanyaan. Nanti mungkin aku minta tolong Mas Budi untuk memilih satu jawaban yang paling tepat ya. Oke, ini untuk pertanyaannya ya teman-teman. Aku kasih waktu 1 menit untuk menjawab ini. Masalah apa yang biasanya dihadapi dalam digital marketing? Yang tahu jawabannya boleh langsung jawab ya teman-teman. Bagi teman-teman yang bisa menjawab ini, kalian bisa mendapatkan voucher dari Dewa Web. Jadi voucher ini bisa digunakan untuk pembelian hosting ya. Jadi lumayan banget untuk potongan harga hosting di Dewa Web. Jawabannya di sini ya? Iya, jawabannya ada di kolom chat Mas Budi. Jadi nanti Mas Budi boleh, nanti ini waktunya sampai 15.42 ya. Jadi lewat dari itu jawabannya tidak bisa diambil. Masalah apa yang dihadapi dalam digital marketing? Nanti Mas Budi mungkin boleh pilih satu jawaban yang paling tepat menurut Mas Budi. Oke, ini masih ada waktu ya teman-teman. Jadi yang mau jawab silakan ya teman-teman, masih bisa jawab. Oke, ayo teman-teman. Teman-teman masih belum ganti nih jamnya jadi 15.43, jadi masih ada kesempatan untuk jawab. Ayo, yang tahu jawabannya.
Budi keluar lagi, Mas Budi. Oke. Aku juga sambil lihat ya jawabannya. Udah tahu harganya dari mana? Ada cara mempromosikannya, selebgram ilmu. Ilmu. Oke, udah selesai ya teman-teman untuk jawabannya. Ini Mas Budinya kan terputus. Bentar ya. Nanti aku coba kontak Mas Budi di luar ini. Ini kan Mas Budi ini yang pilih jawabannya supaya adil. Jadi nanti aku akan share jawabannya ke Mas Budi. Nanti untuk pemenangnya aku akan umumin lewat email ya bagi yang menang yang udah jawab. Jadi nanti bisa dicek ya emailnya teman-teman. Nanti aku akan pilih satu pemenang untuk kuis kali ini. Aduh, mohon maaf banget nih teman-teman, Mas Budi tiba-tiba terputus koneksinya. Nanti aku akan share jawabannya. Sekarang nggak bisa diumumin karena nanti kan Mas Budi nih yang milih. Jadi supaya lebih adil, nanti aku share jawabannya dulu ke Mas Budi. Nanti aku akan aku akan email ke teman-teman. Jadi bisa dicek ya teman-teman emailnya, atau misalkan kalau misalkan ada yang kurang beruntung untuk quiz hari ini, kalian bisa ikut giveaway kita. Kalian tinggal komen di postingan terakhir Dewa Talks dan tulis kesan kalian selama mengikuti webinar ini dan pelajaran apa saja yang kalian dapatkan di webinar hari ini. Mohon maaf ya teman-teman, untuk quiz kali ini aku akan langsung email pemenangnya. Aku akan tanya Mas Budi dulu untuk pemenangnya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman atas ketidaknyamanannya. Aku sebagai penutup hari ini aku mau kasih tahu sedikit lagi apabila kalian tertarik dengan webinar Dewa Talks. Oh iya, ini untuk next webinar. Jadi untuk hari Kamis jam 2 siang nanti kita akan ada webinar lagi mengenai Google Ads for UKM. Nantinya Pak Robert akan membahas nih teman-teman mengenai Google Ads untuk bisnis-bisnis yang sedang berjalan. Jadi jika kalian tertarik, kalian bisa langsung daftar aja ya ke dewatalks.com. Kemudian apabila kalian tertarik dengan webinar-webinar yang sudah kita laksanakan selama ini, kalian bisa langsung cek di dewatalks.com, di @dewatalksofficial dan juga youtube.com/dewaweb untuk melihat jadwal-jadwal webinar dan juga tayangan ulang webinar yang pernah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Jadi bisa langsung dicek ke teman-teman di dewatalks.com dan juga @dewatalksofficial untuk melihat jadwal-jadwal webinar terbaru kita dan juga tayangan ulang webinar kita sebelum-sebelumnya. Dan di youtube.com/dewaweb untuk melihat tutorial-tutorial yang mengenai digital marketing, SEO, SEM, website development. Apabila kalian tertarik, kalian bisa langsung aja ke youtube.com/dewaweb. Nah, kemudian ini juga teman-teman, bagi teman-teman yang mau ikut grup Dewa Talks Community, kalian bisa langsung aja join di grup WhatsApp kita, tinggal di-scan, dan juga di Telegram ini ya teman-teman, linknya https://t.me/dewatalks. Nah, ini Mas Budinya udah balik nih teman-teman. Nah, bentar ya, unmute. Oke, Mas Budi. Halo Mas Budi. Iya, halo. Iya, tadi Mas Budi udah sempat lihat jawabannya belum dari teman-teman? Tadi terakhir Pak Edo tadi ya, aku pilih itu. Terus keputus kalau nggak salah. Itu chatnya berarti hilang ya Mas? Jadi 0 lagi ya chatnya? Oh ya, kayaknya dari 0 lagi. Kalau gitu nanti aku share aja jawaban dari teman-teman hari ini ke Mas Budi. Nanti Mas Budi bisa bantu pilih after this webinar ya Mas Budi. Nanti Mas Budi bisa infoin ke aku salah satu pemenangnya. Gimana Mas? Atau mau langsung aja yang tadi Mas Budi udah baca jawaban-jawabannya? Biasanya sih alasan utama gaptek, kemudian tadi konsistensi gitu, gaptek, terus kurang confident, biasanya confidentnya mereka kurang baru belajar. Oke. Nanti mungkin aku share jawaban dari teman-teman hari ini. Nanti aku minta tolong Mas Budi untuk pilih dari situ aja ya Mas Budi, gimana? Jadi nanti aku langsung email ke teman-temannya. Maaf ya teman-teman, aku nggak langsung ngumumin pemenangnya hari ini. Mungkin itu cukup dari aku hari ini. Mungkin Mas Budi ada penutupan dari Mas Budi atau kontak dihubungi oleh teman-teman. Oke, halo, masih kedengeran? Masih kedengeran. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari saya. Terima kasih kepada Dewaweb sudah memberikan waktu dan panggung di sini untuk berbagi, kepada Mbak Lintang, kepada teman-teman. Mungkin
saya kali ini mungkin lebih ke sharing ya dari secara praktisi atau pengalamannya, tapi mungkin teman-teman banyaklah lebih berpengalaman ya. Silakan kalau yang mau tentang diskusi atau jika ada pertanyaan bisa kontak aja di website saya itu yang budidigitalmarketing.com. Nanti bisa visit di sana, mungkin saya welcome siapapun yang mau belajar silakan, nanti saya bisa berbagi di sana. Teman-teman bisa visit saja di website saya. Ya, paling itu Mbak Lintang dari saya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat. Mohon maaf ya jika ada kekurangan dari saya. Iya teman-teman. Saya juga masih belajar ya. Mungkin kita sama-sama belajar lebih baik lagi. Iya teman-teman, terima kasih Mas Budi juga untuk waktunya dan kesempatannya untuk sharing-sharing di Watak hari ini. Sebagai penutup, aku juga ada pantun penutup karena tadi aku udah buka dari pakai pantun. Terima kasih Pak Edi. Ya. Iya, makasih Mas Budi. Untuk teman-teman, aku punya pantun untuk teman-teman nih. Tangkap ayam, takut dipatok. Tangkap ikan, takut bau amis. Terima kasih sahabat Dewatok. Sampai jumpa di webinar hari Kamis. Sampai jumpa teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama webinar ini. Dan sampai jumpa di hari Kamis. Dadah semuanya.